Masuk nggak apa-apa, tapi udah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi ahkamil ariyati atau ariyati. Boleh pakai tasdid, boleh juga tanpa tasdid. Tapi lebih fasihnya pakai tasdid. Al-ariyah. Al-ariyah itu pinjam-meminjam. Ya, al-ariyah itu pinjam-meminjam. Berasal dari kata ar atau aib. Seakan-akan orang tuh kalau sering minjem itu aib gitu. Ya. Arun, aibun. Seperti itu. Tapi walaupun seakan-akan itu aib bagi yang meminjam ya, tapi bagi yang minjemi itu dia ibadah. Dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa yamna'unal ma'un itu sebelumnya gimana bunyinya? Alladzina hum an salatihim wa yamna'unal ma'un. Yamna'unal ma'un. Ma'un itu tafsirnya perabot rumah, perabot dapur, perabot kamar mandi, barang-barang remeh. Ma'un itu artinya. Yamna'unal ma'un, enggak mau minjemin barang-barang remeh itu termasuk perbuatan tercela. Ya, jadi ariyah ini perbuatannya mustahab. Wahiyya bitasydidil ya'i fil afshah. Ya. Bahasa yang afshah itu pakai tasydid. Ariyah. Ariyatun. Hah? Apa? Hah? Kamu kalau ngantuk kamu ke kamar sana boleh. Ariyatun. Ma'khudatun min aro. Nah, ini asal kata yang lain. Ma'khudatun min aro idza dhahaba. Aro ya'iru. Aro al-hisanu. Artinya dhahabal hison. Idza dhahaba. Makanya kalau singa itu kan lari ke sana kemari mencari mangsa. Bahasanya Arabnya itu ayar, ayar. Hewan buas yang ke sana kemari mencari mangsa itu bahasa Arabnya ayarun. Seperti itu. Baik. Nah, kalau kita ngambil dari kata aro dhahaba itu seakan-akan barang yang dipinjamkan itu pindah-pindah dari tangan peminjam ke tangan yang meminjamkan. Jadi munasabahnya itu. Kalau ar dari aib itu munasabahnya itu suka minjem itu tidak baik. Kalau dalam hadis itu izhad fima fi aidin nasi yuhibbakan nasu, ya kan? Hadis arba'in. Wa haqiqatuha asyariyatu. Ta'rif ariyah secara fikih ibahatul intifa. Nah, ini membolehkan manfaat. Jadi dalam ariyah itu tidak ada pemindahan kepemilikan. Ibahah, ingat. Bedakan antara tamlikun dan ibahah. Walimatul urs, antum diundang nikahan. Itu ibahah. Pengundang membolehkan antum untuk makan. Tapi antum nggak boleh ngasih makan orang lain.
bungkus. Bahkan fuqaha mengatakan ngasih makan kucing yang di bawah itu di walimah itu haram. Karena akadnya adalah ibahah. Bukan a'taituka, tapi abah tuka. Jadi ibahah itu artinya diizinkan, tapi tidak diberikan. Itu namanya ariyah. Jadi pinjam meminjam itu akadnya adalah ibahatul intifa. Ya. Mengizinkan. Jadi rukunnya itu mu'ir, orang yang meminjamkan. Musta'ir, orang yang pinjam. Mu'arun, barang pinjaman. Sighah, ya, mu'ir, musta'ir, mu'ar, sighah. Ya. Novel, peci inti khas ya, khas Betawi. Memang merah gitu kan? Iya. Tahu mana? NKRI itu ya. Baik. Ibahatul intifa'i min ahli tabarru. Ya. Min ahli tabarru. Jadi syaratnya orang yang boleh minjamkan itu dia sah untuk sedekah. Ahlu tabarru. Ya, min ahli tabarru. Maka nanti akan disebutkan sobi majnun nggak boleh dia meminjamkan karena dia tidak boleh bersedekah, tidak boleh tabarru. Tabarru itu bersedekah, bertatawu. Bima yahillu lintifa'u bihi, bima yahillu lintifa'u bihi. Ibahatul intifa, apa yang diintifa, yang diibahahkan itu sesuatu yang halal diambil manfaatnya. Jadi syaratnya mu'ar itu halal, nggak boleh haram. Ya. Bima yahillul intifa'u bihi. Jadi syaratnya barang yang dipinjamkan itu yahillul intifa, halal. Paham Imat ya? Ya. Yahillul intifa, halal. Ma'abaqa'i ainihi. Ma'abaqa'i ainihi maksudnya barang yang dipinjamkan, syarat yang kedua ya, selain halal tidak habis. Tak pinjamkan pulpen. Pulpen itu nggak pinjam, memberi, mengasih tinta. Ya, seperti itu. Jadi ma'abaqa'i ain. Ain itu barang, bakok itu tidak habis. Makanya kalau sesuatu yang habis tuh lilin itu bukan dipinjam ya, tapi dikasih. Jadi syaratnya sesuatu yang dipinjam itu tidak habis. Liyaruddahu, liyarudda, untuk mengembalikannya alal mutabarri. Mutabarri ini maksudnya mu'ir. Liyarudda ini fa'ilnya musta'ir, untuk dikembalikan lagi kepada yang minjemi. Liyarudda al musta'iru hu al mu'aro ala al mutabari'i alal mu'iri. Jadi ini definisinya panjang sekali ya. Ibahatul intifa min ahli tabarru bima yahilul intifa'u bihi ma'abaqa'i ainihi. Ya, ma'abaqa'i ainihi. Tayyib. Ma'abaqa'i ainihi. Mu'natu raddil mu'ar alal musta'ir illa in ista'ara min mustajirin wa radda alal maliki fal mu'natu alaihi. Jadi biaya mu'natu raddil mu'ar alal musta'ir, kalau kita pinjam sesuatu,
biaya mengembalikan, kalau seandainya butuh paket, ongkir, itu yang minjem. Jadi nggak boleh orang minjem itu ambil sendirilah, kan ini jauh, anak butuh transport, ya dia tanggung jawab. Kalau antum pinjem ke teman antum sekarang masih satu kamar ya, nanti alumni udah ada yang di Jawa Barat, Jawa Timur, belum dikembalikan. Terus orang yang punya buku misalkan Faros, orang mana itu? Sukarjo. Minjem ke yang orang Jawa Barat siapa? Noval. Ya, minjem ke Noval. Noval minta balikin buku saya. Ya kan saya di Jawa Sukoharjo, jauh. Ya, ente harus bayar ongkir. Paham ya? Nggak boleh ente bilang ke Noval, ya kasih anak uang dulu baru tak balikin. Ya ente yang minjem balikin gitu ya. Ya, jadi raddul ini ya, ini perkataannya ini. Kutuk ini perkataannya tausih. Raddul mu'ari alal musta'ir. Mu'natu raddil mu'ar alal musta'ir. Biaya mengembalikan itu ke peminjam. Ini masalah penting ini. Taib. Qala al-musannif wa syartul mu'ir sihhatu tabarru'ihi. Syarat yang meminjamkan itu sahnya tabarruknya. Sah untuk tabarruk, bukan majnun, bukan sobi. Wa qaunul mu'iri malikan liman fa'ati ma yu'iruhu. Wa qaunul mu'iri malikan liman fa'ati ma yu'iruhu. Malik. Ini penting sekali ikhwah. Kalau kita meminjamkan, kita harus memiliki barang yang mau kita pinjamkan. Minimal memiliki manfaatnya. Apa maksudnya memiliki manfaatnya? Sewaan. Kita ketika nyewa itu memiliki manfaat, itu boleh minjemkan. Apalagi memiliki ain. Gak hanya nyewa, tapi memiliki betulan. Ya, jadi, tapi kalau kita hanya minjam, gak boleh minjamkan. Al-mu'ir la yu'ir. Karena dia tidak memiliki. Jadi qaunuhu malikan liman fa'ati ma yu'iruhu. Faman la yasihhu tabarru'uhu kasobiyyin wa madnunin la tasihhu i'aratuhu. Wa man la yamlikul manfa'ata kamusta'irin la tasihhu i'aratuhu. Ya, orang yang minjem nggak boleh minjemkan karena dia tidak memiliki manfaat. Illa biiznil mu'ir. Tapi kalau yang minjemkan, nggak apa-apa kamu minjemkan, boleh. Boleh ya tak minjemkan? Boleh. Udah diizinkan boleh. Baik. Ngantuk sih. Ngantuk ya? Hah? Ngantuk? Bubuk sini, boleh. Atau bubuk di kamar sana. Oh enak, ada kasur ya. Di kamar sana, udah tak buka. Mau nggak? Bubuk di sini atau di sana? Sini. Hah? Pinjam kasur satu. Ini. Atau bantal aja nggak? Yang jangan bau ya. Nah, udah bantal satu itu nggak apa-apa.
Dari sini. Sini, bubuk sini. Enggak ada apa-apa. Nah, bubuk. Taib, hasil ya. Tak bawain, Nabi. Dah kan? Udah enak belum? Baik. Wa man la yamlikul manfa'ata kamusta'irin la tasihu i'aratuhu illa biidnil mu'iri. Wa dzakara al-musannifu dhabitul mu'ar. Dhabit ya. Kaidah tentang barang yang dipinjam. Kullu ma amkana lintifa'u bihi manfaatan mubahatan ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu. Setiap yang ada manfaatnya yang halal, manfaatan mubahatan itu artinya halal dan tidak habis, boleh dipinjamkan. Dah itu kaidahnya. Kaidah barang yang boleh dipinjam. Seperti itu. Ya. Pinjam wifi-nya. Nah, wifi itu kan nggak bako ini, dia berkurang. Maka dia akadnya bukan i'arah. Hibah. Ya, jadi wa kullu ma amkana lintifa'u bihi manfaatan mubahatan ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu. Fa kharaja bi mubahatin alatul lahwi. Kata Syekh Nawawi, kal mizmar, seruling, wa tonbur. Tonbur itu coba cari di kamus. Tonbur, cari coba di kamus. Miftah, cari di kamus belakang itu banyak tuh. Tonbur artinya apa? Itu siapa itu? Yang lewat tuh? Santri bukan? Tak kira orang kampung. Orang camp. Tonbur apa? Ya ketemu? Hah? Gitar. Nah. Tonbur. Kal mizmari wa tonburi. Ini nggak boleh dipinjamkan. Ya. Ini. Qala al-Imam Nawawi Bantani kal mizmari wa tonburi. Fa kharaja bi mubahatin, dikecualikan dari mubahatin alatul lahwi, fala tasihhu i'aratuha. Wa bi baqa'i ainihi i'aratus syam'ah lil waqud, meminjamkan lilin untuk penerangan, ya jelas nggak bisa, habislah. Yang punya sleeping bag angkat tangan. Sleeping bag yang sudah dicuci. yang masih bersih ada nggak? Yang masih bersih ada nggak? Ada nggak? Siapa? Masih bersih? Pinjam, tak cucikan nanti. Nanti setelah pelajaran ini. Pinjam 1 hari. Baik. Kenapa punya ente masih bersih? Baru beli? Baru dicuci. Ya. Baik. Siapa di sini yang tidur nggak pernah pakai selimut? Ada nggak di sini? Wah, keren itu. Kulitnya kandel. Baik. Wa qauluhu idza kanat manafi'uhu atharon. Nah, ini penting ini. Ya. Idza kanat manafi'uhu atharon.
Jadi gini ikhwah. Mas nggak ngobrol sama kamu kok apa? Apa? Jadi gini ikhwah ya. Salim dulu. Damai. Salim. Jadi manfaat itu ada dua. A'yan sama athar. Manfaat ada dua. A'yan, jadi gini. Jadi di sini kan dikatakan gini. Wa kullu ma'an amkana lintifa'u bihi ma'a baqai ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'u atharon. Apabila manfaatnya atharon. Berarti kalau manfaatnya bukan atharon nggak boleh. Seakan-akan gitu kan? Ini nggak betul. Maksudnya nggak betul, bukan salah. Ini doif. Jadi manfaatnya itu walaupun atharon atau ghairu athar itu namanya a'yan. Pinjam meminjam tetap sah. Nah ini masalah penting. Ini jarang yang tahu masalah ini. Maksudnya nggak umum di kalian ya. Apa itu manfaat a'yan? Apa itu manfaat athar? Jadi gini. Athar itu manfaat yang tidak terlihat. Contoh, antum minjem pisau untuk mengiris. Yang terlihat pisau, adapun mengiris itu manfaat dari pisau. Tapi bisa nggak antum melihat mengiris berdiri sendiri tanpa pisau? Ya, bahasanya di ilmu makulat tuh bahasanya itu arot. Arot itu artinya kayak warna. Warna itu bisa berdiri kalau ada tempatnya, gitu kan? Nah, sama. Manfaat seperti itu namanya athar. Kursi untuk duduk. Malu sih. Kursi untuk duduk. Seperti meja untuk tempat. Nah, itu namanya athar, manfaat athar. Jadi seakan-akan pinjam meminjam itu hanya boleh kalau manfaatnya athar. Kalau manfaatnya a'yan nggak boleh. Nah, tapi manfaat a'yan itu maksudnya apa? Ikhwah. Contoh gini. Saya pinjamkan pohon, silahkan makan buahnya. Itu boleh. Tapi kalau saya pinjamkan buah nggak boleh. Padahal tujuannya sama nggak? Sama kan? Tapi boleh. Saya pinjamkan pohon, silahkan makan buahnya. Karena pohonnya nggak habis. Jadi seperti itu boleh. Ini namanya manafi'nya a'yan, barang. Maka saya pinjamkan motor. Antum kalau bilang ke teman antum, saya pinjamkan motor, jangan minta ganti bensin. Kalau antum mau minta ganti bensin, sejak awal dibilang, tapi isi bensinnya. Kalau nggak tak pinjemi. Tapi kalau antumnya bilang, saya pinjamin motor saja, sudah sah. Ya, akadnya pinjam meminjam, karena motor nggak habis. Soal bensin habis, kan yang di akadnya motor. Itu namanya manafi'nya a'yan. Ya. Jadi seperti gini, di Arab itu ada adat namanya manihah. Manihah itu sedekah tapi dengan hewan. Seperti gini. Ini saya punya kambing banyak, pakai aja satu. Mau diperah nggak apa-apa. Itu akadnya pinjam meminjam. Dan sah. Karena yang jadi objek akad minjamkan hewan. Soal susunya berkurang, nggak ada masalah. Karena objeknya bukan susu tapi hewannya. Lah, itu namanya manafi'uhu a'yan. Itu sah. Seakan-akan Fathul Qorib mengatakan pinjam meminjam yang sah hanya kalau manafi'nya itu a'yan. Tapi itu dhaif.
gak muktamad. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak jadi bubuk kamu? Hah? Papa. Nggak jadi bubuk? Jadi. Bubuk sana. Ya. Ada yang ditanyakan ya? Baik. Saya lanjutkan. Idza kanat manafi'uhu atharon mukhrijun lil manafi' allati hiya a'yanun ka'i'arati syatin lilabaniha wa syajaratin li thamratiha fa innahu la yasih wal mu'tamad yasih. Karena yang dipinjamkan itu syatnya dan dia baqa'u ain. Adapun labannya ibahah. Tapi ingat ya, ketika antum dibilang gini, silahkan pakai kambing saya, minum susunya nggak apa-apa. Susunya nggak boleh diberikan ke orang lain, karena ibahah. Itu seperti walimah, gitu ya. Falaqala li saksin khudh hadha syah faqad abahtuka darroha wa naslaha. Darroha itu artinya susunya, wa naslaha artinya anaknya. Fal ibahah sahihah wa syatu ariyah. Nah, ini jelas sah. Tapi yang sebelumnya juga sah. Yang sebelumnya juga sah. Apa bedanya ini dengan sebelumnya? Yang ini disebutkan abah tukanya sore. Yang sebelumnya saya pinjemin kambing untuk susunya, saya pinjemin pohon untuk buahnya. Nggak ada abah tuka, tapi tetap sah juga karena ibahahnya itu ditakdirkan, tidak sore. Dik, ngapain kamu? Baik. Wa tajuzul 'ariyatu mutlaqan min ghairi taqyidin biwaqtin. Boleh pinjam-meminjam itu mutlak. Saya pinjemin kamu buku ini. Enggak ada 1 hari, 2 hari. Boleh. Wa muqayyad bimuddah biwaktin ka'artuka hadza thawba syahran wa fi ba'dhin nusakhi tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin walil mu'iri arruju'u fi kulli minhuma matasya. Ini penting. Baik pinjam meminjam itu dengan waktu muqayyadah atau pinjam meminjam itu tanpa waktu mutlaqatan. Yang meminjam boleh mengambil kapan saja. Nggak boleh terus antum bilang, kan saya minjem 3 hari, walaupun saya pinjemi kamu 3 hari, terus saya ambil 1 jam, harus dikasihkan. Seperti itu ya. Kenapa? Karena ariyah itu aqdun jaiz min tarafain. Aqdun jaiz min tarafain. Baik. Seperti apa aqdun jaiz min tarafain ikhwah yang sudah lewat? Apa?
Hah? Syarikah apa? Wakalah. Bagus. Wahia ay al-ariyah idza talifat. Talifat itu rusak. Paham Yusuf? Dah tukul belum rambut ente? Ada teman anak itu pas santri itu botak itu sampai utang karena belum tumbuh udah botak lagi. Wah, ada itu. Sekarang jadi DPR. Betul, orang Banten. Orangnya nawakal kali. Saya sering debat di grup itu sama dia itu. Gua ya gitu. Iya betul, dia tuh nggak pernah tumbuh rambutnya. Nawakal. Nggak pernah tumbuh rambutnya sampai utang. Jadi saking mau dibotak lagi itu belum tumbuh, akhirnya utang. Ya kamu utang botak. Jadi nanti kalau tumbuh datang dibotak gitu. Dan di sana tuh kalau botak nggak boleh olahraga di kantor dulu itu. Jadi kalau botak itu setiap sore itu harus kerja selama 1 bulan gitu. Nah, sementara dia suka main bola. Akhirnya solusinya rambutnya dikasih areng. Arang yang di dapur itu biar hitam, karena kalau dari jauh kan nggak kelihatan. Sementara santri kan banyak banget, ribuan, jadi bagian keamanan itu juga nggak mungkin ngecek satu-satu. Kalau dari jauh, oh hitam, oh nggak botak, jadi pakai arang. Hanya untuk biar main bola itu pakai arang. Apa? Walil mu'iri ar-ruju'u fi kullin minhuma mata sya'a. Wahia ay al-ariyatu idza talifat, apabila rusak, la bisti'malin ma'dzunin fih, rusaknya bukan karena pemakaian yang diizinkan karenanya. Ini penting nih, masalah ini Pak harus paham ya. Jadi gini, antum kalau minjem, jaga atau nggak jaga, rusak harus ganti. Kok idahnya itu? Misalkan antum minjem buku untuk dibaca kan, sudah disimpan tapi kebakaran, tetangga kan kebakaran ingin naik buku antum, bukan salah antum kan, tapi tetap harus diganti. Karena dalam akad pinjam-minjem ini tangan antum tangan doman, tangan mengganti, bukan amanah, tapi tangannya doman mengganti. Kecuali satu, rusak karena pemakaian yang diizinkan. Contoh, antum dipinjemin pakaian untuk dipakai kan, karena sering dipakai, ada yang robek karena sering dipakai, dan minjem untuk dipakai, robek itu nggak ganti. Paham nggak? Antum minjem buku untuk dibaca, dipinjemilah buku itu selama 1 tahun, dan antum baca, akhirnya ada halamannya yang lepas jahitannya, nggak ganti karena rusak pemakaian yang diizinkan. Seakan-akan yang minjemi sudah ridho dengan konsekuensinya. Tapi kalau rusak karena bukan yang dipinjamkan, seperti karena dicuri, ya ganti, walaupun udah dijaga dengan 10 gembok. Bisa difahami masalahnya nggak? Ini maksudnya ini, idza talifat la bisti'malin ma'dzunin fi.
Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Bilang, ada yang ditanyakan nggak gitu? Bilang. Saya lanjutkan. Wahiyya madmunatun 'alal musta'iri biqimatiha yauma talafiha. Barang yang dipinjam. Syuf, ini keren ini ya. Kata Imam Nawawi Banten, barang itu ada dua, mutakawim sama, dulu udah lewat nih, saya selalu mutakawim sama apa? Mutakawimun bahasa Arabnya. Hah? Apa? Misliyun. Misli definisinya apa? Angkat tangan yang tahu. Bahasa Indonesia boleh. Apa? Bahasa Indonesia boleh. Angkat tangan. Ayo, Hawin. Mata tasawa afradu, yang sama. Sama apanya? Sama apanya? Bagus, sudah jawab. Tambahkan lagi apa? Angkat tangan. Fil qimati was surah. Baik yang antum pinjam itu misli atau mutakawim, gantinya pakai uang. Nah, gantinya pakai uang. Dan uangnya itu adalah harga pas rusak, bukan harga pas pinjem. Paham ya? Mutakawwamah kanat au misliyah, itu gantinya dengan harga. Bikimatiha yauma talafiha, dengan harga barang itu pas rusak. Dengan harga barang itu pas rusak. Rusaknya hari ini, harga pas rusak itu berapa? La bikimatiha yauma qabdiha, bukan dengan harganya pas minjem. Wala bi aqsal qiyam, aqsa artinya a'la, bukan juga dengan harga tertinggi antara minjem dan rusak. Paham? Ada tiga harga. Harga pas minjem, harga pas rusak, harga tertinggi antara minjem dan rusak. Pas rusak. Nanti, ini ingat ya, setelah ini ada masuk bab gosop. Kalau gosop itu harus ganti dengan harga tertinggi. Antum gosop sendal teman antum, terus sendalnya hilang, kan antum harus ganti uang kan? Nah, uang itu seharga kapan? Seharga tertinggi sandal itu. Sandal itu misalkan harganya sekarang 50.000, tapi di satu waktu harganya pernah 200.000, ganti 200.000. Ikoban ala gosbihi. Iya. Itu diingat-ingat, jangan lupa. Sekarang mudah, ingat besok. Seperti itu. Baik. Fa in talifat bisti'malin ma'dzunin fihi, apabila talifat bisti'malin ma'dzunin fihi, kayak tadi ya, lepas talinya, karena dipakai membaca dan izinnya memang untuk membaca. Ka'i'arati thawbin lilubsihi fansahaqo awin mahaqo. Insahaqo itu jadi lusuh. Konsekuensi baju itu mesti lusuh kalau dipakai. Lusuh itu ya lama. Insahaqo itu lusuh artinya.
Artinya insahako itu apa? Lusuh. Apa sih? Insahako lusuh. Inmahako. Inmahako itu dhahabat ainuhu. Gini, baju itu bukan baju itu hilang ya. Baju itu kadang-kadang ada, kalau baju bola itu, kaos bola itu ada sablonannya. Konsekuensi dipakai sablonannya kadang berkurang nggak, luntur nggak? Lah, itu inmahako. Kalau lusuh itu kan nggak ada yang berkurang, sablonan tetap ada, tapi lusuh karena udah lama kan. Nah, kelusuhan dan keberkurangan kayak sablonnya berkurang itu gara-gara dipakai. Karena minjemnya memang untuk dipakai, tidak ganti apa-apa. Insahako, inmahako. Ka'iarati saubin ilupsi fansahako awin mahako bil istiqmal. Sebabnya ada dipakai. Tapi ikhwah, antum minjem baju misalkan, tapi nggak pernah dipakai. Terus terjadi insahako, inmahako, ganti. Padahal kalau dipikir-pikir yang kedua lebih baik kan. Tapi dia kembalinya ke kaidah tadi. Yadu madmunah tadi. Justru ini yang dipakai malah nggak madmunah karena diizinkan. Emang kamu pinjam untuk disimpan, untuk dipakai. Ya. Seakan-akan, nah itu kayak gitu. Bisa paham nggak ini masalah ini? Fa in talifat bisti'malin ma'dhunin fihi ka'i'arati thawbin. Lubsi fansahako awin mahako bil istiqmal qaidnya nih bil istiqmal. Fala dhamanah, tidak usah ganti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silahkan ini disimpan, siapa bagiannya terserah kalian. Ayo dimatiin, Riz. HP-nya ambilin, Riz.